Hai, sebelum video ini dimulai, saya mau memperkenalkan anggota-anggota kelompok yang telah menyusun video ini. Kelompok ini terdiri dari Neora Naomi, Stephen Ryan, dan Daniel Moreno. Kami adalah siswa kelas 11 IPA dari sekolah SMA Kumnamu. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pemicu pecahnya pertempuran Medan Area ini adalah kedatangan pasukan sekutu di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Tujuan kehadiran sekutu selaku pemenang Perang Dunia Kedua adalah mengurus tawanan dan melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia. Tetapi, sekutu diboncengi oleh pasukan Belanda yang saat itu memakai nama Netherlands Indies Civil Administration atau disebut NICA. Belanda rupanya ingin kembali menguasai wilayah Indonesia yang dulunya mereka duduki selama 350 tahun. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan Ted Kelly, pendaratan tentara sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan NICA ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, tepatnya di Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia dan pada tanggal 13 Oktober 1945, Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan NICA dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Para pemuda di Medan pun segera mengambil sikap, dimotori oleh Ahmad Tahir yang pernah bergabung dengan tentara sukarela atau Gyugun pada masa pendudukan Jepang. Dibentuklah Barisan Pemuda sebagai tindakan antisipasi. Sekutu menuliskan papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di pinggiran kota Medan. Sejak saat itu, istilah Medan Area menjadi terkenal. Inggris bersama NICA melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik di kota Medan. Sehingga, para pemuda membalas aksi-aksi itu sehingga kota Medan menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan, dan bahkan sering terjadi tembak-menembak. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA berusaha menghancurkan konsentrasi pasukan TKR di Trepes. Selanjutnya, seorang perwira Inggris berhasil diculik oleh Barisan Pemuda di Medan punya ciri khas, yakni mengenakan lencana merah putih. Tanggal 13 Oktober 1945, tentara Belanda menginjak-injak rencana kebanggaan tersebut. Insiden inilah yang memicu pecahnya perang di Medan. Dalam peristiwa yang disebut pertempuran Medan Area itu, pihak Republik berhasil melumpuhkan hampir 100 orang serdadu Belanda. Hal ini membuat militer Belanda murka dan menetapkan sejumlah aturan. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau disebut batas resmi wilayah Medan.
di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Adanya peristiwa ini menyebabkan Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Barang siapa yang tidak mau mematuhi akan ditembak mati. 1945, pasukan Inggris dan Nica berusaha menghancurkan konsentrasi pasukan TKR di Trepes. Selanjutnya, seorang perwira Inggris berhasil diculik oleh kalangan pemuda dan beberapa truk berhasil dihancurkan. Dengan peristiwa itu, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Kalau tidak menyerahkan, mereka akan ditembak mati. Pada bulan April 1946, tentara Inggris sudah mulai mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk keluar dari kota Medan. Gubernur, markas besar TKR dan wali kota pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menduduki kota Medan. Tanpa adanya suatu komando, mustahil dapat dilakukan serangan yang efektif terhadap kedudukan pasukan Inggris. Pada tanggal 10 Agustus 1946 diadakan pertemuan di tebing tinggi antar komandan pasukan yang berjuang di front Medan Area. Pertemuan tersebut membentuk suatu komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Resimen itu terdiri atas 4 sektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Pusat komando berada di Sudi Mengerti Trepes. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah RI di Medan untuk keluar dari kota. Gubernur markas divisi TKR, wali kota RI, akhirnya dipindahkan ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Tanpa adanya komando kesatuan, mustahil dapat melakukan serangan efektif terhadap kedudukan pasukan Inggris dan Nica. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di tebing tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan ini memutuskan untuk membentuk suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang dibagi atas 4 sektor dan setiap sektor dibagi atas 4 subsektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Markas komando ini berkedudukan di Sudi Mengerti atau Trepes. Di bawah komando baru itulah perjuangan di Medan Area diteruskan. Setelah pertemuan para komando itu, pada tanggal 19 Agustus 1946 di Kabanjahe telah terbentuk Barisan Pemuda Indonesia atau BPI dan berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo. Dipimpin oleh Matang Sitepu sebagai ketua umum dan dibantu oleh Tama Ginting, Payung Bangun, Selamat Ginting, Rakuta Sembiring, RM Pandia dari NV Mas Persada Koran Karo-Karo dan Keterangan Sebayang. Laskar-laskar rakyat di berbagai daerah di Sumatera Utara terus melancarkan perlawanan terhadap Sekutu dan Nica meskipun kota Medan telah diduduki. Tidak hanya di Sumatera Utara, gelora perlawanan juga terjadi di berbagai daerah lain di Sumatera Utara, seperti Padang,
Bukit Tinggi, Aceh, dan lainnya. Sayang, dan penuh kecintaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami mengenai Medan Area. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.